Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa bersama Pesri Kuatni Kandra di mata kuliah Pendidikan Pancasila Teknik Informatika Universitas Pasir Pengarayan. Dan kali ini mengulas beberapa materi. Pertama sekali yaitu konsep pendidikan Pancasila. Sesungguhnya nilai-nilai Pancasila telah terwujud sejak zaman sebelum Pancasila sebagai ditetapkan dasar negara Indonesia. Mengapa demikian hal itu? Saya jelaskan bahwa pada zaman dahulu, contohnya yang kita temui di tengah masyarakat itu bergotong royong membangun masjid, bergotong royong membersihkan parit, ataupun juga adanya musyawarah. Itu termasuk dalam beberapa dasar-dasar sila ataupun dasar Pancasila tersebut. Kemudian persatuannya yang pokok berdaerah, namun hanya bersifat ke daerahnya karena pada zaman dahulu. Kemudian kita lihat bahwa percaya kepada Tuhan dan toleransi itu sangat sering kita jumpai, bahwa contoh dalam antara beragama Indonesia, 5 agama kita jumpai, ada agama Islam, Hindu, Buddha, kemudian Konghucu, Kristen. Mereka saling toleransi, saling menghargai. Kemudian bergotong royong, contohnya membersihkan lingkungan seperti parit yang saya katakan tadi. Kemudian secara garis besarnya ataupun secara contoh besarnya yaitu bergotong royong pada saat ini membayar pajak. Warga Indonesia harus sadar bahwa saling-saling yaitu bergotong royong membayar pajak. Kemudian adanya bergotong royong secara besar juga kita jumpai seperti membayar BPJS kesehatan, kita saling menolong. Itu pada saat ini yang sangat besar kita jumpai. Namun yang kecilnya seperti di tengah masyarakat yang sering kita jumpai yaitu bergotong royong membangun masjid, bergotong royong membangun pagar di depan rumah, membersihkan parit, selokan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian dua poin ini, percaya kepada Tuhan dan toleransi dan juga bergotong royong ini telah kita jumpai sebelum ditetapkan dasar-dasar negara pada zaman dahulu. Kemudian di sini kita juga bahwa di dalam beragama kita harus saling menghargai, kemudian juga tidak boleh meremehkan agama yang lainnya. Selanjutnya, kemudian yang kita jumpai sebelum ditetapkan Pancasila ini sebagai dasar negara yaitu adanya musyawarah. Nah, musyawarah ini yang kita jumpai contohnya di masa-masa sekolah kita, masa SD, sekolah dasar kita memiliki ketua kelas, ya kan? Kemudian kita juga di SMP, selanjutnya di mahasiswa juga bermusyawarah memilih komting, dan juga solidaritas setia kawan ataupun setia kawan. Contohnya saling berkaitan walaupun berbeda-beda, kita harus saling bergaul ataupun juga kita solidkan satu tujuan bahwa Indonesia merdeka ini mempunyai tujuan tertentu, ini memajukan bangsa negara Indonesia ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, walaupun berbeda-beda dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda kita tetap bersatu. Ingat itu. Dan juga bahwa dua poin ini ataupun poin 3 dan poin 4 ini, bermusyawarah dan juga solidaritas ini, tentunya kita harus terapkan juga pada saat ini sampai adanya di tengah-tengah masyarakat tetap bertahan. Namun jangan sampai luntur, bahwa Pancasila ini merupakan yaitu tekad mahasiswa, salah satu contohnya tekad mahasiswa untuk bisa bersatu dan juga memajukan daerahnya, bangsa dan negaranya. Musyawarah lah salah satu, yaitu tentunya ada masalah, musyawarahlah mendapatkan suatu mufakat dengan berbagai banyak ide dikumpulkan dalam suatu mufakat, dan inilah luar biasa Indonesia. Kemudian selanjutnya, solidaritas ini juga kita harus solid walaupun berbeda-beda seperti yang dilihat gambar warna-warni, namun kita tetap bersatu. Kemudian daripada itu adanya sumber historis, sosiologis dan juga politis Pancasila. Historis tentunya kita berbicara sejarah, historis cerita sejarah. Namun kita ingat bahwa semboyan ataupun perkataan Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Dari historis bangsa Indonesia kita bisa mengetahui perkembangan Indonesia memiliki banyak hingga sekarang sejarah-sejarahnya. Namun yang perlu kita ingat bahwa seperti
saya pribadi sebagai mahasiswa harus ikut ambil andil dalam perkembangan kemajuan Indonesia dalam bidang teknologi, karena jurusan teknik informatika saya pelajari tentunya teknologi kemudahan untuk masyarakat Indonesia harus kita bersaing di luar negeri ataupun juga dengan negara-negara luar negeri. Juga program studi lainnya juga harus ikut ambil andil untuk memajukan bangsa Indonesia walaupun telah memiliki beberapa sejarah. Selanjutnya sosiologis tentunya adanya kita tahu bahwa sosial ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara sesama manusia dalam kehidupannya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah salah satunya bagi masyarakat adalah memeratakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Nah, yang terdapat di sila kelima, apa bunyinya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adilnya seluruh rakyat Indonesia tentunya mendapatkan kesejahteraan bagi rakyat-rakyatnya tanpa memandang siapapun, apapun jabatannya, bahwa keadilan akan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Jadi sosiologis ini merupakan sumber pengembangan ilmu di Indonesia, dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia ini. Jadi masyarakat Indonesia harus bersikap dengan kemanusiaan yang begitu untuk memeratakan masyarakatnya dan sesamanya. Selanjutnya, sumber historis sosiologis dan politis lainnya yuridis. Yuridis adalah merupakan yang mempelajari tentang hukum. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah negara hukum. Salah satu hukum yang berlaku dipedamani oleh pemerintah dan masyarakatnya, rakyatnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Inilah merupakan nilai-nilai dasar negara Indonesia yang mengatur tata kehidupan bermasyarakat bangsa dan negara. Nah, politis ini merupakan berbunyi daripada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusatan perwakilan, sehingga menciptakan kehidupan yang bersatu, demokrasi oleh semangat kekeluargaan dan mengambil keputusan. Baik, kemudian berikutnya sejarah singkat Pancasila. Tentunya dari sejak sekolah dasar hingga SMA ataupun juga sekolah menengah atas, kita tentu bahwa sejarah singkat Pancasila. Namun kita ingat kembali bahwa usulan Pancasila dalam penyampaian usulan tersebut akan disampaikan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang PPU PKI. Kemudian hasil sidang PPKI mengesahkan Undang-Undang 1945 yang terdiri pembukaan dan batang tubuh maksud kami, kemudian memilih presiden dan wakil presiden pertama tentunya adalah Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta wakil presidennya, dan membentuk KNPI. Dan rumusan Pancasila tentunya telah kita ketahui ada 5 sila. Mengapa Pancasila harus dikaji dalam sejarah bangsa Indonesia? Timbul pertanyaan daripada anak-anak bangsa. Bosan mempelajari bahasa Pancasila dari sejak SD sampai sekarang. Namun ada tujuannya. Pancasila sebagai identitas bangsa, Pancasila sebagai peredam bangsa Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup Indonesia ke depannya, baik sekarang maupun ke depannya. Pancasila sebagai jiwa bangsa, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Nah, perjanjian luhur ini merupakan arti kata kegeragaman budaya di Indonesia, harus kita janji menjaganya agar tidak diambil oleh bangsa lain. Terima kasih kami ucapkan kepada Bu Dosen Pengampu Ilham Rahmawati MPD, kemudian saya Budi Riko Adnikandra, Teknik Informatika Universitas Tangerang, semester 5 Pendidikan Pancasila, mengucapkan terima kasih ulangan tengah semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.